Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Muslim dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. Satu hari Nabi SAW keluar sementara kami berada di Sufa, tempat untuk berkumpulnya orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasul. Kemudian Rasul bersabda di sini, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Qulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Kata Nabi SAW di hadapan orang-orang Sufa, orang-orang miskin, para sahabat yang tinggal di Sufa, siapa di antara kalian, kata Nabi, yang setiap hari ingin pergi ke Buthan atau ke Al-Aqiq? Maksudnya di sana ada pasar yang sangat besar di Buthan dan juga Al-Aqiq. Lalu pulang dari pasar Buthan atau pasar Aqiq itu membawa 2 unta yang punuknya besar. Dan unta yang punuknya besar adalah unta yang paling mahal, bahkan yang paling dicita-citakan oleh orang-orang di zaman itu ingin memilikinya. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin mobil yang paling mahal lah. Apa yang paling mahal? Rolls Royce atau apa itu namanya, CR-V yang paling mahal ya, yang harganya miliaran. Salah saya baca. Sekarang 47. Enggak apa-apa. Kita murojaah saja. Nanti kadang sudah dibaca ya. Nanti kita masuk ke 47. Kemudian kata Nabi SAW, tanpa melakukan dosa
dan memutus silaturahim. Artinya mendapatkan unta itu bukan karena berdusta, bukan karena menipu, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan tindakan-tindakan yang memutus silaturahim. Maka sahabat mengatakan, kami berkata, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Beliau bersabda, tidaklah seseorang dari kalian pergi ke masjid lalu dia belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, itu lebih baik baginya daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik baginya dari 3 unta. 4 ayat lebih baik baginya dari 4 unta, dan jumlah bilangan ayat itu jauh lebih baik daripada unta-unta tersebut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca Al-Quran di masjid. Bukan berarti di rumah tidak utama. Utama karena bagaimanapun orang yang membaca Quran itu dimanapun, asal jangan di tempat-tempat yang terlarang seperti kamar mandi dan kuburan, itu akan mendapatkan pahala minimalnya 1 huruf 10. Tapi kalau seandainya membaca Qur'annya atau mempelajarinya itu dalam masjid, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan membaca Qur'an di luar daripada masjid. Coba bayangkan hadis ini, Bu. Nabi SAW datang kepada Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu, Sufah itu satu tempat di pojok Masjid Nabawi. Jadi ada tenda-tenda yang disediakan Rasul bagi para sahabat yang fakir, yang enggak punya keluarga, yang enggak punya pekerjaan, ditampung di situ. Kemudian Nabi SAW datang kepada orang-orang fakir sahabat ini. Kemudian bicara soal ini. Coba bagaimana pendapat kalian, kata Rasul, kalau kalian pergi ke pasar Budhan ataupun ke pasar Akik, kemudian pulang membawa unta yang besar punuknya. Kalau di zaman sekarang ini, kalau seandainya disamakan, ya kendaraan yang paling megah. Siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan itu? Sahabat mengatakan, ya tentu kami semua inginlah. Bagaimanapun kendaraan mewah itu sangat dicita-citakan setiap orang. Maka kata Nabi SAW, tapi aku akan habarkan kepada kalian yang jauh lebih baik dibandingkan itu. Apa itu? Kau datang ke masjid, ambil mushaf, kau baca, atau ambil mushaf, kau pelajari, maka itu lebih baik dibandingkan unta-unta mahal itu. 2 ayat kau baca, itu lebih baik daripada 2 unta mahal itu. 3 ayat kau baca, lebih baik daripada 3 unta yang mahal itu. 4 ayat, 5 ayat, dan begitu seterusnya, itu lebih baik dibandingkan unta-unta itu. Logika, Bu. Kalau seandainya saya suruh ibu-ibu, Bu, besok datang ke Masjid Sukajadi, baca 2 ayat saja, saya kasih mobil Fortuner terbaru. Datang enggak, Bu? Datanglah, cuma 2 ayat aja. Habis itu pulang bawa mobil. Kalau 2 ayat itu sudah dapat 2 mobil tuh.
3 ayat 3 mobil. Satu Quran bisa bangun dealer, Bu. Ya. Itu logikanya, Bu. Nabi SAW mempermisalkan dengan unta yang punuk besar. Kalau zaman sekarang ya mobil yang paling mewah lah. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan itu dunia, tidak sebanding dengan akhirat. Secanggih sehebat apapun yang namanya dunia itu tetap masih rendah. Makanya dunia dalam bahasa Arab disebut ad-dunya karena minad dana'ah. Kalimat dunia itu diambil dari kalimat dana'ah. Dana'ah itu artinya rendah. Sehebat apapun, secanggih apapun, semahal apapun, tetap kalau masih di dunia itu masih rendah dibandingkan akhirat yang kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas di kepala pun tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan, kau pergi ke masjid, kau baca 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, terserahlah kan gitu. Itu jauh lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan unta-unta mahal itu. Masalahnya sering saya katakan, kita ini kurang yakin dengan akhirat dibandingkan dunia, karena dunia nampak sih masalahnya. Dan kita terlahir di dunia dan sudah menyaksikan kehidupan dunia dan kenikmatannya. Apalagi di zaman sekarang kan, Bu, kadang-kadang pejabat kita ini kalau ngeplok di YouTube itu kekayaan yang disorot. Artis-artis juga sama. Kalau mau buat konten itu mesti datang ke rumah-rumah mewah, kemudian disorot kendaraannya, rumahnya, tamannya, kolamnya. Jadi orang membayangkan ingin punya seperti itu. Tapi kan akhirat kan tidak pernah ada orang yang kemudian live. Ibu lagi di sorga nih, lagi live. Nih lihat nih istana sorga nih. Ini tamannya, ini ininya. Saya kira kalau ada YouTuber masuk sorga, di sana ada sinyal sampai ke dunia, Bu. Dunia ini cetek, nggak ada apa-apanya. Masalahnya nggak ada YouTuber yang sampai sana. Itu. Tetapi Nabi SAW sudah gambarkan betapa nikmatnya sorga itu. Tapi karena kita lahir di dunia, lebih dipertontonkan dengan kenikmatan dunia, sorga itu akhirnya nggak ada apa-apa, itu masalahnya. Kalau saya bandingkan hadis ini dengan 2 tempat, ibu ke pasar sana ambil mobil, dengan ke masjid baca 2 ayat. Saya kira ibu lebih baik ke pasar lah ngambil mobil dibandingkan ke masjid baca 2 ayat, kan logikanya seperti itu. Lah itulah kadang-kadang keyakinan kita dengan akhirat itu masih dangkal. Kita belum yakin dengan kehidupan sorga yang jauh lebih nikmat dibandingkan dunia, sehingga hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, lebih menguasai kita dibandingkan kecintaan akhirat. Seandainya, Bu, cinta kita dengan akhirat itu minimalnya samalah dengan kecintaan dunia, Bu. Seandainya nih, kecintaan kita dengan akhirat sama, nggak usah lebih dengan dunia, tentu semua orang bisa masuk surga kalau sama saja tuh. Tapi masalahnya jomplang, kecintaan kita kepada dunia itu lebih tinggi dibandingkan kecintaan akhirat. Makanya terkuasai hawa nafsunya, lebih banyak orang masuk ke neraka dibandingkan ke surga tuh. Lah dari sini Nabi SAW ingin memberikan tips kepada kita. Kalau ingin mendapatkan harta dengan mudah, maksudnya harta untuk tabungan akhirat, nah ini caranya, datang ke masjid. Contohlah seumpamanya sekarang ada pengajian nih kan setiap Jumat. Sebelum datang ustadz umpamanya, ibu kan bisa itu mojok di tiang mana di sini, ambil Quran, baca, atau yang punya handphone buka aplikasi sambil nunggu ustadz, bacalah 2 ayat 3 ayat, pulang dapat Fortuner, Bu.
Maksudnya nanti di sorga, bukan di dunia ya. Kalau di dunia Bu nggak cukup Masjid Sukajadi, mungkin ke lapangan sana itu yang datang ke sini. Pulang bawa mobil masalahnya. Ya. Lah dari sini Nabi SAW mengatakan, bacalah 2 ayat atau pelajari 2 ayat itu. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Memperbanyak membaca Al-Quran dengan cepat. Mungkin sekali duduk entah setengah jam sambil nunggu pengajian itu ibu sudah dapat ratusan ayat. Atau ibu sibuk pamannya baru 1-2 ayat ibu lihat terjemahnya, kemudian baca lagi tafsirnya, kan sekarang sudah ada di Google itu. Tafsir-tafsir terjemahan Ibnu Katsir, Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, banyak sekarang terjemah-terjemah atau tafsir-tafsir yang lainnya. Ibu baca 2 ayat, kemudian perhatikan terjemahnya, kemudian baca tafsirnya. Lebih baik mana gitu pertanyaannya. Setengah jam dapat 2 ayat tapi ibu paham akhirnya. Dengan ibu baca saja. Setengah jam dapat namanya 200 ayat. Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa duduk walaupun hanya 2 ayat tapi ibu paham apa maksud ayat itu. Setelah membaca terjemahnya kemudian membaca tafsirnya, akhirnya ibu tahu, oh maksud ayat ini, asbab nuzulnya seperti ini, maksudnya seperti itu, dan begitu seterusnya. Jauh lebih baik dibandingkan ratusan ayat yang ibu baca tapi ibu tidak paham. Walaupun tidak syak lagi kata Imam Ibnul Qayyim, ratusan ayat yang kita baca tetap dapat pahala. 1 hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau bicara baik-baikan, baik yang mana? Maka yang 2 ayat dibaca, dipahami, kemudian berusaha dibaca tafsirnya, akhirnya ibu paham dengan ayat itu jauh lebih baik. Makanya ada istilah para ulama, fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan isi Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Ya, sekarang kan Allah mudahkanlah dengan adanya handphone kan. Asal dicas dulu di rumah, sampai sini jangan lobet pula. Jadi kalau sininya masih bisa lah kan, atau mungkin di sini ada perpustakaan, ada tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan, itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya baca saja. Ustaz, saya kurang bisa baca Quran itu, baca huruf Latinnya. Di Quran itu kan biasanya di Google itu kalau kita membuka Quran biasanya kan ada huruf Latinnya gitu ya, baru terjemahnya. Ya nggak apa-apa Latinnya saja kan gitu. Kalau memang sama sekali tak bisa baca Quran. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini juga ada keutamaan tentang masjid. Karena Nabi SAW mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah salah seorang di antara kalian pagi-pagi datang ke masjid? Jadi datang ke masjid itu bukan hanya untuk melaksanakan sholat saja. Ya umumnya sih datang ke masjid biasanya di waktu-waktu sholat. Bukan berarti di luar waktu sholat tidak boleh datang ke masjid. Boleh, buktinya hadis ini mengatakan, tidakkah seseorang itu suka berpagi-pagi datang ke masjid? Untuk apa? Faya'lam au yaqra, mempelajari atau membaca ayataini min kitabillah. 2 ayat dari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kalau kita cerita masjid, masjid ini sebaik-baik tempat yang ada di bumi. Nabi mengatakan khairul makan
masajiduha wa syarrul makan aswaquha. Sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Tapi aneh, ibu suka ke pasar dan tidak suka ke masjid, dan lebih banyak ke pasar dibandingkan ke masjid. Apalagi pasar-pasar di zaman sekarang itu kan sudah didesain demikian rupa kan Bu. Kalau dulu masuk pasar kan jijik kan Bu ya, kadang-kadang becek, kadang-kadang bau macam-macam. Sekarang sudah disulap jadi mall, jadi mini market kan itu ya. Masuk saja sudah ber-AC. Di rumah nggak ada AC, di pasar pula ada AC sekarang. Di rumah kotor, di pasar pula toiletnya pula bersih pula kan begitu. Lebih bersih dari ruang tamu kalau di mall itu. Lah padahal Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk tempat itu pasar. Ya sekarang jadi mall lah bahasa kitanya. Dan sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Coba kenyataannya, lebih suka ke mall atau ke masjid? Lebih suka ke mall. Bahkan di waktu-waktu yang sangat utama sekalipun, di zaman sekarang itu orang lebih suka ke mall. Contoh memang 10 akhir Ramadan Bu, itu kan waktu yang sangat utama kan Bu ya. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Kenapa jadi Lailatul Bandar pula kan? Orang datang ke kota malah kemudian masuk mall. Lah itulah, dari sini kita tahu bahwa kecintaan manusia kepada dunia itu jauh lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada akhirat. Karena kita bisa melihat, bahkan kita merasakan, bahkan boleh jadi kita pula pelakunya. Jadi itu yang pertama, ingat masjid itu sebaik-baik tempat. Jadi kalau ada kajian seperti ini, maka beruntunglah masih bisa menginjakkan kaki di tempat yang paling tinggi. Apalagi kalau seandainya orang yang masuk masjid ini bisa memakmurkannya, karena pahala yang banyak itu lebih mudah didapat di dalam masjid. Contoh, Nabi SAW mengatakan ketika menjelaskan tentang kesempurnaan pahala haji dan umrah, kata Rasul, siapa yang datang ke masjid kemudian dia melaksanakan solat subuh tidak beranjak dari tempatnya sampai matahari terbit alias syuruk, kemudian solat 2 rakaat. Apa kata Rasul? Pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Ini bagi laki-laki ya. Kalau ibu kan di rumah, bisa di rumah, bisa di masjid. Kalau ibu-ibu kan terserah ya. Tapi itu contohnya, ingin mendapatkan pahala haji umrah, datang aja pagi-pagi subuh di masjid, jangan pulang sampai syuruk. Nah, di situ habiskan untuk zikir habis subuh, bacakan Quran, kemudian sampai melaksanakan syuruk, dapat pula pahala haji dan umrah pulang tuh. Itu contoh bahwa bagaimana masjid itu mudah menghasilkan pahala. Atau umpamanya seseorang datang ke masjid kemudian membaca Quran seperti hadis ini nih. Orang datang ke masjid kemudian membaca 1-2 ayat Quran, pulang bagaikan dia mendapatkan kendaraan yang paling mewah. Karena Bu, di akhirat itu kalau kita dibangkitkan, kan macam-macam orang itu dibangkitkan Bu. Kalau orang-orang kafir sudahlah jangan tanya, macam-macam bentuk rupa mereka itu. Ada yang dirubah jadi semut gitu ya. Di antara orang-orang besar dia terseok-seok. Itulah orang-orang yang sombong di bumi, merasa besar, Allah kecilkan di akhirat. Ada orang-orang yang tengkorak mukanya hilang dagingnya, tinggal tengkoraknya saja dia jalan. Itulah orang yang minta-minta, orang yang suka ngemis ke sana kemari padahal dia sanggup bekerja. Ada orang yang kemudian juga berjalan oleh mukanya, kakinya di atas, kemudian mukanya dijadikan kaki. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan ada orang-orang yang kemudian berjalan dengan mukanya. Sahabat mengatakan, Rasul, cemana orang berjalan dengan mukanya? Kan orang kan jalan dengan kakinya.
Kata Rasul, orang yang memperjalankan dengan kakinya itu Allah. Masa Allah enggak sanggup memperjalankan dengan mukanya? Ya. Jadi macam-macam lah. Kalau orang kafir jangan ditanya. Tapi orang-orang yang beriman itu mendapatkan nikmat lah. Salah satunya diberikan kendaraan. Ada yang 1 unta 2 orang, ada yang 1 unta 3 orang, ada yang 1 unta 10 orang, tergantunglah kan dia amalnya. Jadi kalau seandainya Nabi SAW mengatakan 2 ayat lebih baik daripada unta, 2 unta yang paling mewah, ya, ataupun 3 ayat lebih baik dibandingkan unta mungkin lebih 3 unta yang paling baik dan termahal dan begitu seterusnya, ketahuilah bahwa unta-unta yang kita dapatkan di dunia dengan membaca Quran itulah yang akan jadi kendaraan kita kelak di akhirat. Ya. Makanya kenapa kemudian masjid ini tempat yang paling mudah untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Baik, ini tidak akan memperbanyak keterangan karena sudah dijelaskan minggu lalu. Kita masuk kepada poin ke-47. Anjuran untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan ancaman untuk membuka pintu-pintu keburukan dan fitnah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW di sini, kita baca hadisnya. Inna hadzal khabara khazain walitilkal khazaini mafatih fatuba li abdin hamalahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri wa wailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khairi. Sesungguhnya kebaikan adalah harta simpanan. Jadi kalau ibu berbuat baik, itu hakikatnya simpanan kita, Bu. Untuk kelak kalau kita meninggal, maka barulah simpanan itu akan terasa bagi kita. Ibarat ibu nabung gitu ya, puluhan tahun, waktunya dibuka, wah banyak sekali karena recehan semuanya. Contoh umpamanya ya, kan senang Bu, udah nabung banyak-banyak kan. Nah, sekarang ibu nikmati hasilnya. Dan harta simpanan itu ada kuncinya. Maka Rasul mengatakan tuba artinya beruntunglah. Tuba ini ada 2 makna. Pertama, tuba itu 1 pohon di sorga yang naungannya itu tidak akan terputus walaupun 100 tahun berkuda dengan cepat dan tidak berhenti kudanya. Naungan pohon, ibu kalau umpamanya di depan rumah ada pohon mangga, pohon rambutan atau pohon apa saja, kalau di siang-siang itu kan ada bayangannya, Bu. Tentu kalau ibu taruh meja di situ, saat berada di naungan pohon itu, di situ ada nasi, ada ikan asin, ada lalapan, kan senang, Bu. Masalahnya kan bayangannya sebentar aja, baru duduk mataharinya geser, kepanasan kita. Ya. Tapi pohon ini di sorga ini naungannya tidak mungkin terputus walaupun orang yang berkuda tidak berhenti selama 100 tahun. Itu namanya tuba. Tuba itu 1 pohon di sorga, namanya tuba. Yang kedua, maksudnya tuba di sini artinya doa dari Nabi SAW keberuntungan. Jadi orang itu akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Itu artinya tuba. Tuba, siapa yang beruntung itu? Tuba bagi seorang hamba yang telah Allah janjikan, yang telah Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, dan dia pula penutup keburukan. Jadi hidupnya suka membuka kebaikan dan hidupnya tidak suka dengan keburukan, memberikan contoh yang baik dan tidak memberikan contoh yang buruk.
Dan wail ini ada dua juga maknanya. Wail ini artinya satu lembah yang ada dalam jahanam. Lembah ini sangat dalam, lembah ini sangat gelap, dan lembah ini sangat busuk karena isinya nanah dan darah penduduk neraka masuk ke lembah itu. Itu namanya wail dalam bahasa Arab. Bahkan saking mengerikannya lembah ini, saking menakutkannya, jahanam, neraka jahanam sendiri ketakutan, Bu. Sampai setiap hari neraka jahanam itu meminta perlindungan kepada Allah dari lembahnya. Coba bayangkan, nerakanya saja bisa takut sama lembahnya. Sampai tiap hari meminta perlindungan dari lembah wadi ini, wail ini. Untuk siapa lembah yang demikian menakutkan ini? Untuk orang-orang yang setiap hari menjadi pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Atau makna daripada wail itu artinya doa keburukan, doa kebinasaan, doa kecelakaan dari Nabi SAW. Celaka, binasa bagi seorang hamba yang Allah jadikan di tangannya kunci-kunci keburukan, dan di tangannya pula kebaikan-kebaikan tertutup oleh kuncinya. Perhatikan di sini keterangan pengarang. Rasulullah SAW telah menjelaskan dan memberikan penafsiran makna kalimat tuba dalam hadis yang lain, di mana beliau bersabda, tuba adalah sebuah pohon di surga yang besarnya adalah perjalanan 100 tahun. Artinya saya katakan tadi 100 tahun berkuda tidak hilang naungannya. Pakaian-pakaian penduduk sorga, pakaian penduduk sorga keluar dari dahan-dahan pohon tuba tersebut. Jadi kalau ibu ingin pakaian model apa saja dari sutra itu, Bu, tinggal metik dari dedaunan pohon tuba itu. Ibu pengen kain apa? Sudah ada, tinggal ambil saja di pohon itu. Kan enak, Bu. Sekarang kalau ibu mau beli pakaian kan harus nyediain uang banyak gitu ya. Kemudian nunggu lagi, tanya desainernya, kadang-kadang bisa bulanan baru jadi. Ini enggak, Bu. Bayangkan saja pakai pakaian apa, tinggal petik sudah jadi, tinggal pakai, gitu maksudnya. Itulah keindahan surga. Baik, maksudnya apa di sini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembuka pintu kebaikan. Bu, di dunia ini pintu kebaikan itu banyak sekali. Pintu kebaikan itu banyak sekali dan mudah sekali. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kulla sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap pagi, kulla yaumin, kulla sulama, setiap hari, siang dan malam itu, setiap persendian kita yang ada dalam badan kita ini, Bu, itu harus dikeluarkan sedekahnya. Dan persendian pada manusia itu jumlahnya berapa? 360 persendian. Kok Nabi bisa tahu ya? Padahal kan di zaman Nabi kan belum ada peralatan untuk menghitung persendian kan? Untuk mendeteksi dalamnya organ manusia kan di zaman Nabi belum ada. Kalau di zaman sekarang kan banyak alat-alat kan itu ya, bisa menembus organ manusia sehingga bisa dihitung tuh ya. Tapi di zaman Nabi kan nggak tahu. Kenapa kok Nabi bisa tahu bahwa jumlah persendian itu ada 360? Itu mukjizat namanya. Dan terbukti hari ini dunia kedokteran, farmasi dan yang semacamnya yang berkaitan dengan kesehatan memang sudah menghitung, memang jumlah persendian manusia memang ada 360 kan. Rasul tidak bicara, tidak bohong, itu memang wahyu.
Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak mungkin bicara dengan hawa nafsunya. Dia bicara dengan wahyu. Apa yang dikatakan Rasul sesuai dengan fakta hari ini, sesuai dengan sains juga. Ya. Lah kata Nabi SAW, setiap hari itu badan kita harus mengeluarkan sedekah. Badan yang kita miliki dari kepala sampai kaki ini kata Rasul wajib mengeluarkan sedekah. Dan sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang baik, yang wajib. Ada sedekah yang sunnah. Adapun sedekah yang wajib kita keluarkan setiap hari dua. Pertama, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, berusaha menjauhi larangan. Seperti sholat 5 waktu itu wajib namanya. Setiap hari ibu harus gerakkan badan kita untuk sholat. Itu sedekah wajib tuh. Datang waktu duhur sholat, datang waktu asar sholat, datang waktu maghrib, isya, subuh sholat. Pokoknya setiap hari wajib badan kita digerakkan untuk sedekah. Untuk apa? Pertama sedekah wajib. Sholat 5 waktu itu. Yang kedua, berusaha badan kita jangan bergerak ke tempat-tempat maksiat. Itu sedekah wajib. Setiap hari wajib dikeluarkan. Melaksanakan yang wajib dan juga menghindarkan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Adapun sedekah sunnah macam-macam. Ibu jalan, nampak di jalan ada beling, ada paku, ada jarum, ada duri, ada apalah kan gitu ya. Yang kira-kira nampak kalau seandainya orang berjalan di situ, ini bahaya nih. Ini kalau ada orang jalan di sini, ini bisa kena paku, bannya bocor, meledak, kasihan pula orangnya. Ini kalau ada orang jalan kaki, bisa kena duri ini. Ini kalau mobil lewat sini, banyak lubang, ini bahaya. Lah ibu ingin menyelamatkan orang. Akhirnya diambil beling, disisihkan, diambil paku, disisihkan, diambil duri, disisihkan, ada lubang, ditimbun dan begitu seterusnya. Ini kan kebaikan juga. Bahkan ada seorang ulama namanya Rabi ibn Khaisam. Rabi ibn Khaisam itu kalau dari rumah ke masjid, itu pandangannya selalu ke jalan. Kalau dia menemukan paku, menemukan beling, menemukan batu, menemukan dahan, apalah yang kira-kira orang tidak nyaman lewat di situ, diambil dan disisihkan. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku menyisihkan benda-benda yang menjadikan orang tidak nyaman dalam berjalan ini, kalau memang ada pahalanya, aku ingin kirim pahalanya ke orang tuaku yang sudah meninggal. Itu Rabi ibn Khaisam kan, kirim pahala saja mudah. Gak usah ngundang-ngundang orang baca Quran kirim pahala, itu yang paling mudah lah itu. Ibu jalan-jalan saja, di jalan nampak ada benda-benda yang membahayakan, sisihkan kan itu. Ibu lakukan satu harian, apa nggak disangka pemulung tuh nanti. Tapi nggak usah biarkan orang mengatakan pemulung. Saya niat saya memang sambil jalan-jalan olahraga, pagi-pagi kan bisa jalan olahraga bu. Bukan hanya sekedar lari pagi saja, kalau bisa keluar dari rumah tidak berpahala, pulang dapat pahala gitu maksudnya. Kan sekarang ini kan hanya ibu jalan-jalan saja, jogging saja. Kadang-kadang keluar nggak dapat, sudah tidak dapat pahala, pulang pula dapat dosa karena sambil jogging gibah rupanya. Kan gitu bu ya. Kan padahal kan banyak tuh amalan-amalan yang bisa diambil di situ. Lah itu contoh umpamanya, itu namanya pembuka pintu kebaikan tuh. Pembuka pintu kebaikan seperti itu. Atau mungkin tetangga naik motor, mungkin mau naikkan barang susah, nampak oleh ibu kan, ibu deketi langsung, ibu angkatkan ke motornya, ke mobilnya, atau anaknya diangkatkan ke kendaraannya, kan enak tuh. Seperti itu. Itu juga bagian daripada kebaikan. Atau tetangganya sakit, kita antar ke rumah sakit, kalau bisa kenapa tidak. Atau umpamanya ada orang bertengkar, ibu jadi pahlawan mendamaikan keduanya, itu juga bagian pada kebaikan. Yang paling ringanlah senyum saja kepada saudaranya, itu juga bagian kebaikan. Atau kalau ibu
ketika ngomong nih dipikir dulu, nih kalau saya ngomong gini tersinggung nggak dia? Itu sudah kebaikan itu. Karena ada orang-orang itu kalau ngomong nggak dipikir tuh, dia pakai dengkul bahasanya kan, ya. Ngomong aja nggak jelas, lebih baskom daripada baskom ngomongnya itu, sampai orang tersinggung kadang-kadang. Lah ada orang-orang yang diciptakan itu mulutnya kayak keledai, Bu. Itu ngomong saja nggak direm. Lah padahal kalau seandainya kita memilih mufrodat kosakata yang baik, ketika memilih dalam otaknya saja sudah sedekah itu. Belum diucapkan baru mikir, ini saya harus ngomong apa ini? Ya. Baru mikirnya saja, kalau dia ingin mengambil kosakata yang baik itu sudah pahala. Macam mana kalau diucapkan? Dia sendiri puas yang ngomong, orang yang dengarnya pun tenang hatinya. Nah, itu bagian daripada sedekah. Sebab kalau orang ngomong jorok, ngomong kasar, yang ngomongnya kadang menyesal, yang dengarnya sakit hati. Ya. Lah ini contoh kebaikan. Kan kebaikan ini banyak sebenarnya. Dan kebaikan itu kan ada dua jenis, Bu. Ada yang kembali kepada diri kita, ada yang kembali kepada orang. Dan kebaikan yang kembali kepada orang itu jauh lebih afdol dibandingkan kembali kepada diri kita. Contoh ibu baca Quran, kembalinya kepada siapa? Ya kepada yang membacanya. Ibu berzikir, kebaikannya kemana? Kembali kepada yang berzikir. Ya. Kemudian ibu sholat malam tahajud, kebaikannya untuk siapa? Ya ke orang yang tahajud kan itu ya. Itu namanya kebaikan balik ke diri sendiri. Tapi ada kebaikan itu yang sifat sedekahnya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada orang. Dan ini lebih utama. Ya seperti tadi membuang beling di jalan, itu kan bukan kepada kita saja kebaikannya, kepada orang yang lewat pun dapat kebaikan kita. Ada orang yang sedih, kemudian kita duduk di sebelahnya, kemudian kita hibur, akhirnya kurang sedihnya, kita dapat kebaikan karena menasihati, dia pula tenang hatinya. Nah, itu contoh umpamanya kebaikan kepada orang. Lah sedekah yang sampai kepada orang, Bu, kebaikan yang sampai kepada orang itu jauh lebih baik. Makanya Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga Rasul mengatakan ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, Rasul mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang ibu masukkan ke dalam hati saudara ibu yang muslim. Dan ini amalan yang hampir jarang dilakukan manusia. Namanya jabrul qulub namanya. Jabrul qulub itu menempel yang retak dari hati tetangganya, hati saudaranya. Kebanyakan kita bukan menempel yang retak, malah yang retak itu dibuka lagi lebar-lebar kan, Bu. Contoh nih, Bu, ada tetangga kita ini mungkin sudah sedih dengan masalah dia. Mungkin sudah capek lah kan. Mungkin ada seorang ibu melayani suaminya, dah capek, ngepel, nyuci, ngurus anak, dah capek itu, pikirannya itu dah stres. Ibu selaku tetangganya malah menggibahi dia, makin stres lah kan gitu. Udah capek dibuat capek lagi sama ibu. Udah capek badannya, ibu buat capek pula hatinya. Kan kuadrat tuh capeknya kan. Ada orang-orang itu yang nggak punya hati kayak gitu tuh, Bu. Apa pelakunya ada di sini? Tapi yang jelas bahwa itulah jabrul qulub, itu amalan yang paling tinggi kata Nabi SAW, memasukkan kebahagiaan. Sudahlah dia capek badan, janganlah kita menumpukan rasa capek kepada dia. Karena ada istilah lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit jantung katanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini Nabi SAW memperumpamakan dengan dua perkara. Pertama dengan tuba, dan yang kedua dengan wail. Tuba ini sorga, sementara wail itu neraka. Cuman diumpamakan dengan satu pohon. Kalau pohonnya saja sedemikian rindangnya, indahnya, nggak bisa dibayangkan. Ya, yang satunya memperumpamakan dengan wail. Itu satu lembah yang sangat menakutkan, yang jahanam sendiri tidak mau dengan lembah itu.
Padahal itu di dalam jahanamnya sendiri gitu ya. Yang satu tempat menakutkan, yang satu tempat yang paling menyamankan. Asal syaratnya pertama, jadilah kunci kebaikan, tutup pintu keburukan. Berikan contoh kepada orang yang baik. Sementara orang yang mendapatkan well justru terbalik dia. Dia sukanya berbuat jahat saja. Berbuat jahat dan tidak mau berbuat baik. Inilah di antara anjuran untuk membuka pintu kebaikan dan ancaman untuk membuka pintu keburukan. Baik, sampai di sini ya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.